Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mia Sarah Putri Cornella. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan sharing mengenai project mingguan matkul saya, yaitu sistem terpendam dan IoT. Nah, untuk topik yang dibahas itu adalah project menggunakan sensor ultrasonik. Nah, nantinya project ini seperti biasa kita akan menyesuaikan latihan soal yang ada di job sheet saya. Oke, langsung saja kita ke bagian job sheet. Ini untuk latihan pertama adalah lihat kembali percobaan ketiga, adakah skrip yang tidak dieksekusi dan berpeluang memperlambat proses? Silakan optimasi skrip pada percobaan ketiga tersebut. Nah, untuk skrip percobaan ketiga sendiri itu seperti ini percobaan 3 yang dilakukan, sensor jarak dan servo. Nah, untuk hasil codingannya itu seperti ini. Nah, untuk penjelasan dari perubahan hasil codingannya itu seperti ini. Ini seperti yang kita lihat, ini berarti kita menggunakan timeline library NewPing. Library ini untuk sensor ultrasonik. Kemudian ini kita menggunakan library untuk servo, ini kita gunakan. Lalu ini untuk menginisialisasi pin trigger yang tersambung dengan Arduino yaitu pin 12 dan juga ini pin echo yang tersambung dengan Arduino yaitu pin 13. Dan ini untuk mengatur jarak maksimal, di sini terus 500, tapi di sini saya atur menjadi 250 karena itu biasanya sensor ultrasonik akan optimal apabila jarak maksimalnya itu 3 meter atau 300 cm. Kemudian ini ada inisialisasi dari pin LED hijau dan LED merah, ini ditampilkan di sini. Kemudian juga inisialisasi NewPing untuk sensor ultrasonik yang bernama sonar. Ini ada parameter pin trigger, echo pin dan juga max distance. Dan ini juga ada inisialisasi dari servo, motor servo yaitu bernama myservo. Ini sesuai yang ada di sini. Nah, kemudian di bagian setup ini untuk menampilkan virtual terminal. Ini frekuensinya 115200. Lalu ini bagian ini untuk memberi output mode output pada pin trigger dan pin echo ini tidak digunakan karena kita sudah menggunakan library NewPing di sini. Kemudian ini untuk pemberian output pada LED merah dan LED hijau digunakan. Dan ini untuk mengatur servo pada pin 10 sesuai dengan yang ada di sini. Jadi ini pin yang tersambung antara servo dengan Arduino, yaitu pin 10. Kemudian di bagian looping ini, bagian ini tidak digunakan. Yang digunakan dari ini itu adalah integer jarak. Nah, nanti ini jarak ini digunakan untuk menggunakan rumus dalam menghitung jarak atau distance. Seperti ini. Tapi di sini kita menggunakan sonar.ping ini centimeter ini karena kita menggunakan library NewPing. Ini untuk mengembalikan nilai jarak ke dalam satuan centimeter. Kemudian ini kita juga menggunakan ini serial print jarak dan juga serial print ln cm ini untuk menampilkan jarak dan satuannya di virtual terminal. Nah, ini untuk bagian ini adalah conditional sentence apabila jarak kurang dari 15 cm. Nah, ini sudah sesuai. Apabila ini jarak kurang dari 15, maka ini lampunya akan menyala, lampu hijau itu mati, kemudian LED merah itu hidup. Ini posisi servo pada 180. Nah, ini di sini belum ada ini value-nya, kita isi 180. Ini ada delay 450. Lalu ini nanti lampu merahnya akan mati. Dan ini posisi servo pada 90 derajat. Ada delay lagi, kemudian ini mati lagi lampu merahnya. Ini putaran servonya pada 0 derajat. Lalu ini akan mati lagi
lampu merahnya, dan nanti posisi servo pada 90 derajat lagi. Ini lampu merahnya tuh akan nyala mati. Lalu apabila ini kondisi jarak lebih dari 15, maka ini akan berlaku seperti ini. Lampu merah akan mati dan lampu hijau akan menyala. Ini sudah sesuai dengan yang ini dan posisi servo pada 90 derajat. Oke, langsung saja kita ke proses rangkaiannya. Di sini saya telah menyiapkan project Arduino-nya yang sudah saya tambahkan komponen-komponen yang dibutuhkan. Ini ada sensor ultrasonic atau HCSR04, lalu ada LED green, LED red yang menyesuaikan dengan codingan tadi. Dan kita menggunakan ini motor PWM servo, kemudian resistor, dan juga Arduino Uno. Nah, untuk proses rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk hasil rangkaiannya seperti ini. Ini pada bagian virtual terminal kita atur baud rate-nya sebesar 115.200 menyesuaikan yang ada di codingan. Kemudian ini untuk resistor kita ubah dari 10 menjadi 220 untuk keduanya. Nah, oke, langsung saja kita running. Hasilnya seperti apa? Nah, seperti ini. Apabila ini jaraknya lebih dari 15, maka ini lampu hijau akan menyala. Dan ini motor servonya seperti ini. Lalu apabila kita kurangi ini jaraknya, nah seperti ini contohnya, ini juga virtual terminal akan menulis hasil jaraknya atau memberikan nilai jarak di sini. Ini lampu merah akan berkedip nyala mati, dan juga ini putarannya sesuai dengan yang tadi kita atur pada hasil coding. Ini posisi servo 180 ke 90, lalu kembali lagi ke awal. Nah, oke, karena project ini sudah sesuai dengan latihan soal, maka kita lanjut ke project selanjutnya. Untuk project selanjutnya adalah buat percobaan dengan memanfaatkan HCSR04 sebagai pengukur tinggi badan, tampilkan hasil pengukuran dalam LCD I2C. Nah, ini untuk rangkaiannya itu seperti pada project sebelumnya, bedanya adalah kita tinggal menambahkan LCD I2C. Nah, di sini saya sudah menyiapkan komponen yang dibutuhkan yaitu LM016L dan juga PCF8574. Oke, langsung saja kita ke proses rangkaiannya. Nah, seperti inilah hasil rangkaiannya. Nah, ini untuk hasil codingannya seperti ini. Penjelasannya adalah ini seperti tadi kita menggunakan library NewPing, lalu di sini kita juga menggunakan library Liquid Crystal I2C. Dan ini untuk inisialisasi trigger pin dan echo pin yang tersambung dengan Arduino. Lalu ini max distance-nya coba kita samakan dengan tadi 250. Kemudian ini inisialisasi NewPing untuk sensor ultrasonic. Di sini juga seperti yang tadi, ini kita ada tambahan juga inisialisasi dari Liquid Crystal I2C. Bernama LCD ini untuk pengelamatannya. Dia menggunakan ini 0x20 dan juga ini 16 dan 2 karena menggunakan LCD 2x16. Lalu ini bagian setup, ini seperti tadi kita menggunakan frekuensi 115.200 untuk menampilkan virtual terminal. Ini untuk mulai untuk memunculkan ini tampilan di LCD. Lalu ini untuk backlight. Dan ini untuk menampilkan tinggi badan di LCD. Lalu ini ada delay selama ini 2 detik. Kemudian ini untuk menampilkan tinggi badan di virtual terminal. Nah, ini untuk bagian looping, ini ada variabel jarak bertipe float, dan ini untuk rumus jarak, kita menggunakan ini seperti pada project sebelumnya, untuk mengembalikan nilai ke sentimeter. Jadi ini membaca ini
jarak yang masuk atau yang terdeteksi di sensor ultrasonik. Lalu ini nanti akan memunculkan hasil ini jarak dan juga satuannya di virtual terminal. Kemudian ini nanti juga akan muncul hasil jaraknya pada LCD. Ini kita menggunakan ini. Oke, langsung saja kita running hasil programnya. Nah, seperti yang kita lihat, ini LCD-nya akan memunculkan nilai tinggi badan sesuai yang ada di ini sensor ultrasonik. Ini apabila kita tambahkan, maka ini juga akan menyesuaikan hasil yang ada di LCD. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya itu, nah, seperti ini. PC. Ini seperti yang kita lihat apabila kita ini menambahkan nilai pada sensor ultrasonik, maka ini juga virtual terminal juga akan mencatat perubahannya juga. Oke, karena ini running projectnya sudah sesuai dengan latihan soal, kita lanjut ke project selanjutnya. Untuk project selanjutnya ini nomor 3 yaitu desain percobaan lain dengan menggunakan aplikasi freezing rangkaian yang menggunakan HCSR04. Nah, untuk desain percobaan yang akan saya buat itu adalah desain rancangan dari auto hand sanitizer yang menggunakan HCSR04 dan juga motor servo. Tapi ini karena biasanya di matkul kami itu menggunakan aplikasi Proteus, maka saya akan membuat desainnya itu menggunakan Proteus. Nah, ini sudah saya siapkan yang dibutuhkan yaitu HCSR04, motor PWM servo dan juga Arduino Uno. Oke, langsung saja kita buat rangkaiannya. Nah, ini untuk hasil desain rancangan seperti ini. Kita menggunakan HCSR04 dan juga motor servo, dan di sini juga ada virtual terminal. Nah, di sini itu motor servonya digunakan untuk menarik pump yang ada di hand sanitizer. Jadi, itu akan memencet pump yang ada di hand sanitizer untuk mengeluarkan cairan hand sanitizer. Lalu, ini untuk HCSR04-nya ini digunakan untuk mendeteksi tangan. Jadi, untuk sensor tangan yang ketika mendekati pump, lalu apabila atau apabila terdeteksi oleh sensor ini, maka nanti motor servo ini akan berputar untuk menarik pump dari hand sanitizer. Oke, seperti itulah project terakhir dari latihan ini. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam tutur kata maupun penjelasan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.